Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Masih terus siap untuk adu mekanik dalam hal ini. Dari RRT udah ada satu nih yang kemudian putar balik, dan bagaimana kemudian sikap Roy Suryo CS selanjutnya? Sebagaimana saya tegaskan, sekarang ini Rismond Sianipar tidak memiliki reputasi dan integritas sebagai orang yang punya kapasitas untuk meneliti, karena dia sudah tidak jujur, dia berbohong soal ijazah S2 dan S3-nya, gelar doktornya. Karena itu tantangan dari seorang yang sudah tidak punya integritas itu tidak bernilai bagi kami untuk dilayani. Dan apalagi persoalan ini bukan kemudian adu mekanik di luar pengadilan, justru yang kami tunggu adalah saat ada di persidangan yang terbuka untuk umum, karena di sana kami tentu bisa mempersoalkan apa yang dia sampaikan tadi dan punya nilai hukum saat di pengadilan. Apalagi secara formil, statement yang dibuat melalui video, baik video sekali, 2 kali, 10 kali, itu juga tidak bernilai. Karena dalam hukum, keterangan yang punya nilai adalah keterangan yang diajukan atau dihadirkan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan bagi kami, seorang Risma itu adalah seorang pengkhianat. Jadi tidak relevan lagi kami melayani tantangan dari seorang pengkhianat. Karena bagi pengkhianat, value-nya itu adalah membela pengkhianatan itu. Sehingga seobjektif apapun argumentasi yang kami sampaikan, maka tetap saja akan dibantah. Dan bantahan dari seorang pengkhianat itu juga tidak perlu kami nilai. Kenapa? Karena tentu saja itu tidak bernilai. Dan yang paling penting sebenarnya, adanya pengkhianatan seorang Rismond ini tidak kemudian menaikkan status ijazah Saudara Joko Widodo yang tadinya bermasalah menjadi asli. Kenapa? Status itu baru bisa pulih ketika ada apa yang disebut dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terbukti pada saat terjadi restoratif justice terhadap Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, SP3 yang diberikan itu, restoratif yang terjadi itu tidak mampu merestorasi apa yang kemudian bermasalah dari ijazah Saudara Joko Widodo. Sehingga terjadi perburuan restorasi lain. Dan perlu saya konfirmasi, hari ini klien-klien kami masih terus dirayu, dibujuk agar bisa datang ke Solo, sowan ke Jokowi, dan agar bisa dan tentu saja ini akan memberikan insentif politik bagi Jokowi, seolah-olah ijazahnya sudah benar karena adanya perdamaian. Secara hukum belum ada satupun pembuktian yang bisa mengkonfirmasi ijazah itu tidak bermasalah. Sebaliknya, sepanjang kasus ini tidak dicabut, tentu saja ijazah ini bermasalah. Kenapa? Karena Saudara Jokowi lah yang membawa perkara ini secara hukum dengan tuduhan fitnah terhadap orang yang sedang meneliti ijazahnya. Dirayu, dibujuk dalam hal ini, Anda bisa jabarkan lagi nggak, Bang Kozidudin? Dirayu, dibujuknya seperti apa dan dari kubu sebelah, kubu Jokowi? Ya, ada yang dengan bahasa-bahasa tak langsung melalui penyidik, ada yang melalui relawan, ada yang melalui orang yang dulu setelah membawa Egy Sujana ke Solo, ada yang melalui orang kampung berusaha membangun narasi seolah-olah ingin menyelamatkan klien kami, kasihan dan seterusnya. Kalau dilanjutkan akan demikian, dan sepanjang dan sejauh ini semuanya gagal. Kenapa? Karena sekali lagi klien kami itu punya tanggung jawab moral kepada seluruh rakyat Indonesia, bangsa dan negara untuk membawa perkara ini ke pengadilan dan dibuktikan, sehingga tidak ada lagi legacy yang kita tutupi di era kita hanya dengan perdamaian. Sekali lagi, perdamaian itu tidak pernah mengubah yang keliru menjadi benar atau yang benar menjadi keliru. Perdamaian itu adalah subjektivitas dari para pihak yang ingin menghentikan kasus, bukan objektivitas terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Padahal seluruh rakyat Indonesia kita saat ini sedang menunggu-nunggu proses pembuktian untuk membenarkan atau tidak membenarkan tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Sehingga upaya yang terus dibangun terhadap kami ini makin menegaskan memang ijazah tersebut bermasalah. Kenapa? Karena kalau tidak bermasalah, tidak perlu ada perburuan restoratif justice, tidak perlu ada sayembara restoratif justice, sehingga banyak pihak yang kemudian diiming-imingi dan juga dengan ancaman agar bisa mengambil restoratif justice. Dan saya menegaskan, Rismond ini kan menjadi pengecut itu ikut restoratif justice kan setelah dia dilaporkan dengan ijazah yang diduga palsu dari Jepang itu. Sebelumnya kan dia garang. Tetapi begitu diancam dengan laporan tentang 2 ijazahnya di Jepang, dia keok. Nah, saya kira argumentasi dari orang yang keok itu tidak bernilai. Bagaimana mungkin kita mengambil pembenaran atas sebuah dokumen hukum dari argumentasi orang yang keok, begitu? Adanya penawaran dan ancaman, ini yang digarisbawahi. Coba kita tanya dari kuasa hukum Pak Jokowi ini, Bang Yakub, sanggahan Anda terkait hal yang dikatakan oleh kubu Roy Suryo CS bahwa kuat sekali nih ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah kubu Roy Suryo. Seperti apa tanggapannya?
Iya Mbak, tentunya pertama saya tegaskan di sini bahwa kami selaku kuasa hukum resmi dari Pak Jokowi dan juga orang-orang yang mungkin mendapat arahan langsung dari Pak Jokowi itu tidak pernah memujuk siapapun untuk melakukan RJ. Kenapa? Karena mungkin ada satu hal yang tadi saya perhatikan, saya dan Bang Ahmad Kozinudin ini setujui bersama, yaitu kita mau kasus ini berlanjut sampai persidangan. Nah itu mungkin satu-satunya hal yang dapat kita setujui bersama. Namun sampai sekarang dari Pak Jokowi pun dan kami tetap sepakat juga bahwa kami ingin ini sampai ke persidangan agar kasus ini dapat sampai adanya putusan pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk klien kami. Sehingga kembali lagi RJ itu di mana-mana itu kan inisiatifnya itu pasti tentunya dari tersangka, dari pihak terlapor, yang mana biasanya korban yang nanti akan didatangi, ditanya apakah boleh, apakah bisa dilakukan RJ dan sebagainya. Ini terbukti oleh pihak-pihak yang sedang mengajukan RJ ini pun, mereka lah yang mendatangi Pak Jokowi. Jadi inisiatifnya ini tentunya berasal dari mereka, sehingga Pak Jokowi menjadi pihak yang pasif, namun karena kebesaran hati Pak Jokowi menerima untuk 2 tersangka sebelumnya. Dan yang ini kami juga masih menunggu tindak lanjut dari Polda Metro. Jadi kalau kami melihat memang kita juga sangat menunggu Mbak Naila untuk ini lanjut persidangan. Oke, sama-sama untuk menunggu kesiapannya untuk lanjut ke persidangan ya. Bang Ahmad Kozinudin, jadi kalau Anda sendiri menilai apa yang dilakukan Rismon dengan perkataannya bahwa penelitian itu bersifat dinamis ya, terutama dengan penelitian ilmiah, yang artinya ini berkembang begitu ya dari buku sebelumnya Jokowi's White Papers. Jadi kalau nantinya yang dikatakan oleh Rismon ini berarti akan ada buku baru yang diluncurkan oleh Rio Suryo dan Dr. Tiva atau seperti apa ya? Dinamisnya kalau karena adanya kebenaran kami bisa menerima, tapi ini kan dinamisnya karena ada ancaman laporan terhadap ijazah S2 S3 yang bermasalah. Dan saya mau tegaskan memang yang ditugaskan untuk mengiming-imingi RJ dan membawa ke Solo bertemu Jokowi bukanlah Bung Yakub atau kuasa hukum, tetapi sebelah relawan. Misalnya Egy Sujana itu sebelum sampai ke Solo mendatangi Jokowi itu kan didatangi Darmizal, didatangi oleh relawan Jokowi, Rejo, ada Rahmat, dan itu videonya juga beredar, baru kemudian datang ke Solo. Artinya memang ada tugas yang berbeda, tentu tugas-tugas seperti nggak mungkin lah diberikan kepada Bung Yakub Hasibuan, karena memang tugas Bung Yakub hanya dibatasi pada persoalan hukum dengan kasusnya. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan politik, intrik, pecah belah, adu domba tentu tidak akan mungkin diberikan kepada kuasa hukum karena tugasnya berbeda. Dan kenyataannya bahwa hari ini kita lihat Saudara Joko Widodo sampai hari ini juga tidak memiliki argumentasi untuk bisa meyakinkan publik bahwa ijazah itu tidak masalah. Dengan apa? Dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghentikan apa yang dialami oleh klien-klien kami begitu. Misalnya, nah, Rismon ini kan juga masuk ke sana juga setelah ada kasus, juga ada sejumlah yang mengiming-imingi, dan kemudian salah satu pengacaranya Jahmada Girsang itu kan pecatan dari tim kami keluarkan dia karena dia melanggar kode etik, karena dia membuat surat kuasa baru untuk Rismon padahal dia masih anggota tim advokasi kami. Sehingga intrik-intrik di seputar itu kami pahami adalah bagian dari strategi pecah belah dan adu domba, dan memang banyak juga ya yang mau mencari manfaat benefit berupa insentif-insentif yang non kebenaran yang dicari, non value yang dicari. Tentu ini dikembalikan kepada pihak karena kami tidak mau menghakimi niat, tapi yang jelas apa yang terjadi ini makin menjelaskan kepada rakyat bahwa kita memang harus teguh konsisten menjaga kebenaran, tidak boleh mundur selangkah, apalagi hanya untuk mengejar selembar dokumen yang bernama SP3. Begitu. Bang Yakub, jadi tadi apa yang disampaikan Bang Ahmad Kozinudin, kami menangkapnya ini ada konflik kepentingan dan juga tekanan politik ya di balik keputusan dari Rismon ini. Kalau Anda menilainya seperti apa Bang Yakub? Ya mungkin kalau tadi Bang Ahmad Kozinudin itu menilai ada seorang pengecut yang keok, kemudian dari pengacaranya juga mungkin acara pecatan, mencari insentif. Kalau kami sangat simpel melihatnya Mbak, kami melihat bahwa kami mengapresiasi kejujuran Bang Rismon dan tentu kuasa hukumnya. Apapun itu, maupun kami juga menyayangkan kita harus sampai sejauh ini, semua perkataannya yang dikatakan sebelumnya, walaupun kami tetap menyayangkan itu dan kami menyatakan itu tidak benar, tapi kami sangat mengapresiasi kejujuran Bang Rismon. Itulah juga yang menjadi pokok pembahasan kami dengan Pak Jokowi. Karena sampai dengan kemarin sebelum pertemuan, kami juga terus berdiskusi dan sebelumnya memang Pak Jokowi dengan kami selalu sepakat
bahwa mungkin ini harus kita lanjutkan sampai persidangan. Tidak ada kata RJ lagi mungkin. Tapi ternyata mungkin hati Pak Jokowi terketuk juga dengan adanya kedatangan Bang Rismon kemarin. Sehingga beliau juga menyarankan kami untuk mengkomunikasikan ini kepada pihak Polda Metro Jaya. Jadi memang itu perkembangan terkini, namun kami harus sampaikan tetap ketegasan kami ingin perkara ini sampai dengan pengadilan. Jadi tidak ada bahwa statement-statement atau narasi seakan-akan RJ ini adalah bagian dari rencana kami untuk Pak Jokowi tidak sampai ke pengadilan. Itu tidak benar, begitu Mbak Naila. Oke. Bang Ahmad Kozinudin, terbaca tidak sih gerak-geriknya sebelumnya yang dilakukan oleh Rismon ini? Anda dan juga sahabat-sahabatnya Bang Rismon, ini menyangka tidak akan terjadi seperti ini? Ya, kami sebelum ada kasus orang ijazah Jepang, juga sebelum Rismon itu kemudian menunjuk tim kuasa baru, ketika Rismon kami asuh bersama kami itu nggak ada masalah gitu, ketegasan, kekuatan, keteguhan, konsistensi, reputasi itu masih kami jaga dan dia juga masih mempertahankan. Namun belakangan memang begitu kuat hantaman dan titik di mana ijazah itu juga bisa saja bukan hanya menyeret dirinya yang terkait Jepang, juga bisa menyeret keluarganya karena juga bukan hanya soal ijazah S2, S3 Jepang yang bermasalah, tetapi juga surat kematian yang diduga juga dipalsukan dan tidak mungkin surat keterangan palsu itu tidak melibatkan keluarga. Nah mungkin ini yang membuat Rismon menjadi pengecut dan menarik diri. Sehingga apa yang dilakukan Rismon itu bukanlah sebuah kejujuran dan sifat gentleman. Itu kami nilai itu adalah bentuk kepengecutan dan pengkhianatan. Walau kami sayangkan kalau sebenarnya dia memang bermasalah secara ijazah, ya harusnya dia tidak ikut mengulik-ulik masalah ijazah begitu. Mungkin dulu dia tidak berpikir masalah ijazah di Jepangnya itu akan dipersoalkan. Tapi ternyata kelompok kubu Jokowi melalui Bung Andi Aswan dan sebagainya ternyata tahu celah dan mendapatkan bukti-bukti tentang masalah ijazah. Dan saya dengar dari kawan-kawan kubu Andi Aswan, jadi mereka meskipun dapat SP3 katakanlah dilaporkan saudara Jokowi, dia akan tetap dipersoalkan di kasus ijazah yang menguji di Jepang. Nah saya pikir itu adalah sebuah langkah yang bisa kita konfirmasi ini benar-benar penegakan hukum. Tetapi kalau sampai ada barter, kasus yang Maguchinya nanti juga dihentikan dengan adanya restoratif justice ini, maka ya memang targetnya adalah menekan Rismon. Dan kita tegakkan sekali lagi dari kami bahwa Rismon itu pengkhianat, Rismon itu pengecut, sehingga argumentasi dari seorang pengecut dan seorang pengkhianat tidak bernilai bagi kami. Oke, Bang Ahmad Kozinudin dan juga Bang Yakub, kita tahan dulu. Serta pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MTV Prime.